Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita akan mengabarkan pada kesempatan kali ini, tepatnya tanggal 3 Februari ini ya, kita akan mengabarkan hasil selama 3 pekan berjalan Liga Indonesia baik di babak 8 besar maupun babak zona playoff degradasi. Kita mulai dulu di zona babak 8 besar. Babak 8 besar ini sebenarnya dibagi jadi dua grup ya, grup Y dan grup X. Dan menarik, kita akan bahas grup X sendiri. Hasilnya di pekan ketiga ini, PSIM Yogyakarta tampil tangguh sekali. Hat-trick kemenangan yang dicetak di babak 8 besar ini sementara memastikan PSIM Yogyakarta berada di peringkat pertama dengan 9 poin. Sempurna, luar biasa. Tidak disangka, tidak dinyana, karena pada saat babak penyisihan grup sendiri, PSIM Jogja harus menunggu hingga pertandingan terakhir melawan Persiko Kudus untuk memastikan diri lolos ke babak 8 besar ini. Dan ada sekelumit cerita waktu itu ketika Coach Seto Nurdiantoro harus diganti oleh asisten pelatihnya Erwan Hendarwanto. Sebenarnya bukan diganti ya dari manajemen klub. Kalau dulu informasinya kan diistirahatkan sementara waktu hingga waktu tertentu lah, kita belum tahu kabar terbarunya dari klub itu. Dan keputusan itu luar biasa menurut saya. Sampai sejauh ini PSIM Yogyakarta sangat tampil menawan, karena paling tidak setelah pergantian caretaker dari Coach Seto ke Coach Erwan, 4 kemenangan. Ketika dipimpin Coach Erwan, ada 4 kemenangan yang diraih PSIM Jogja. Kemenangan perdana setelah menang dari Persiko Kudus memastikan lolos ke babak 8 besar. Dan di babak 8 besar ini tampil terengginas, luar biasa. Menekuk Diltra Sidoarjo 1-0, ketika bertanding ke PSPS Pekanbaru 1-0 lagi menang, dan terakhir menang melawan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-0. Hebat ya PSIM Yogyakarta. Dan memang dalam permainan PSIM Yogyakarta sendiri ada strikernya yang lagi gacor-gacornya, lagi sangar-sangari, Rafinha, striker asal Brasil yang sampai saat ini menjadi top skor sementara Liga 2 dengan 16 gol dari total 18 pertandingan. Luar biasa. Jadi grup X ini sudah dipastikan PSIM Yogyakarta di peringkat pertama, dan memang hanya butuh 1 kali menang dan 1 kali seri lagi di 3 laga sisa untuk memastikan PSIM Yogyakarta lolos atau finish di peringkat pertama grup X ini. Untuk peringkat 2, 3, dan 4 ada Diltra Sidoarjo, PSPS Pekanbaru, dan terakhir juru kunci Persiraja Banda Aceh. Sangat mengagetkan sebenarnya. Berita bahagianya PSIM Jogja, berita yang kurang sedap ya di Persiraja Banda Aceh. Karena dalam babak penyisihan grup kemarin, Persiraja Banda Aceh ini adalah klub pertama yang memastikan lolos ke babak 8 besar. Tapi entah kenapa, kena angin apa, tiba-tiba Persiraja Banda Aceh tampil loyo ketika di babak 8 besar. Secara mengejutkan, di pertandingan perdana harus mengakui keunggulan klub yang dipimpin Coach Aji Santoso dengan skor 2-0 ketika bermain di Banda Aceh sana. Kemudian tampil membaik lagi setelah menang melawan Diltras, tapi akhirnya di pertandingan ketiga harus mengakui keunggulan PSM Jogja. Tapi masih ada 3 pertandingan ke depan, kita belum tahu siapa yang akan menemani PSM Jogja karena memang sangat kokoh. Masih ada 3 game ke depan, kita tunggu saja. Hutan akan dimainkan tanggal 6 Februari mendatang ya, tepatnya hari Kamis. Jadi kita tunggu hasil-hasil pertandingan mendatang untuk melihat siapa yang akan lolos dari grup X ini. Selanjutnya kita lihat di grup Y. Di grup Y ini juga cukup seru karena ada Bayangkara FC, ada Persela, ada PSKC Cimahi, dan Persijap Jepara pastinya. Bayangkara cukup tangguh karena dari 3 pertandingan sudah mengoleksi 7 poin. Dari kemenangan melawan Persijap Jepara dengan skor 3-0,
menang melawan PSKC Cimahi dengan skor 1-0, dan terakhir ketika bertandang di Persela harus berbagi poin dengan skor 1-1. 7 poin memantapkan Bayangkara di posisi pertama, disusul Persela dengan 3 poin. Persela ini termasuk unggulan di grup Y ini, dengan torehan yang menarik di babak penyisihan grup kemarin. Di grup Y ini yang difavoritkan untuk lolos adalah Bayangkara FC dan Persela Lamongan, dengan komposisi tim yang cukup menarik sebenarnya Persela Lamongan ini. Tapi pada babak 8 besar ini Persela dari 3 pertandingan masih belum bisa memecahkan telur kemenangan, karena 3 pertandingannya seri semua. Melawan PSKC Cimahi, Persijap Jepara, dan Bayangkara semuanya seri. Mulai dari 1-1, di Jepara sendiri 0-0, dan Bayangkara FC ketika bermain sebagai tuan rumah juga harus 0-0. Di peringkat ketiga ada PSKC Cimahi dengan 2 poin. Di peringkat keempat ada Persijap Jepara dengan 2 poin, kalah selisih gol. Jadi masih seru di grup Y ini juga, terutama untuk perebutan tempat kedua ya. Karena Bayangkara sendiri dipastikan cukup butuh 2 kemenangan untuk bisa lolos di grup Y atau lolos ke Liga 1 ini dengan peringkat pertama. Kita masih tunggu karena masih menarik di peringkat kedua perebutannya. Ada Persela, PSKC Cimahi, dan Persijap Jepara. Laga lanjutan akan dimainkan nanti tanggal 7 Februari, di mana Bayangkara FC akan menjamu Persela Lamongan, kemudian Persijap Jepara akan menjamu PSKC Cimahi. Jadi kita tunggu, masih ada 3 game ke depan, pasti sangat menarik. Siapakah kira-kira yang akan lolos dari grup Y ini? Selanjutnya ada babak playoff zona degradasi. Babak zona playoff degradasi ini diikuti 18 tim, terbagi menjadi 4 grup. Ada grup A, grup I, grup C, dan grup K. Jadi grup A dan grup I ini dihuni 4 tim, grup C dan grup K dihuni oleh 5 tim. Jadi total tim yang ikut babak zona playoff ini ada 18 tim. Dari 18 ini, yang degradasi ke Liga 3 musim ini akan ada 9 tim. Wow, banyak sekali sebenarnya ya. Dari grup A sendiri 2 tim degradasi, grup I 2 tim, grup C 2 tim, grup K 2 tim. Yang nomor 3 di grup C dan nomor 3 di grup K akan ditemukan untuk playoff. Yang menang tetap bertahan di Liga 2, yang kalah akan ikut degradasi ke Liga 3 musim ini. Cukup seru, tambah seru, sangat seru sebenarnya. Jadi tidak hanya di 8 besar, di zona playoff degradasi juga cukup seru, karena memang yang degradasi sangat banyak ya. Separohnya, dari 18 turun nanti 9 jadi separohnya. Coba kita intip di masing-masing grup. Pertama di grup H sendiri. Di grup H ini ada PSMS Medan, Sriwijaya FC, Persikota Tangerang, dan Nusantara United. Sementara ini PSMS Medan memimpin di klasemen grup H dengan rekor fantastis, hat-trick kemenangan dengan 9 poin, disusul oleh Sriwijaya FC 3 poin, Persikota Tangerang 3 poin, dan Nusantara United 3 poin. Jadi peringkat 2 dan sampai 4 sama-sama mengoleksi 3 poin. Jadi masih rame, masih berkompetitif, masih banyak kemungkinan untuk bisa selamat dari zona degradasi ini. Jadwal selanjutnya di zona degradasi akan dimainkan tanggal 4 Februari mendatang. Di grup A sendiri, PSMS Medan akan menjamu Nusantara United, sedangkan Sriwijaya FC akan menjamu Persikota Tangerang. Jadi kita juga masih akan mengintip siapa nih yang akan selamat dari grup A. Jelas PSMS Medan sudah terbukti, tinggal 1 kemenangan lagi, pasti selamat dari grup A ini. Kita tunggu kabar selanjutnya untuk grup A. Kita lihat selanjutnya di grup I. Grup ini ada FC Bekasi City, Adiaksa FC, Dejan FC, dan Persikabo 1973. Sementara FC Bekasi City memimpin dengan 5 poin, kemudian disusul Adiaksa FC sama 5 poin,
Dejan FC dengan 4 poin, dan Persikabo 1973 dengan 1 poin. Jadi masih rame karena selisihnya masih berdekatan, belum ada yang menonjol sekali ataupun yang eh, paling bawah. Tapi memang Persikabo hanya 1 poin ya. Jadi kita tunggu, masih ada 3 game ke depan, masih rame. Jadi grup zona playoff degradasi sama-sama ramenya ini. Sama untuk pertandingan selanjutnya, Persikabo 1973 akan menjamu Bekasi City dan Dejan FC akan menjamu Adiaksa FC pada tanggal 4 mendatang. Kemudian kita coba tengok di grup J sendiri. Di grup J ini ada Persiko Kudus, Gresik United, ada Perseka Tegal, Persibo Bojonegoro, dan Persewar Waropen. Di nomor 1 masih Persiko Kudus 6 poin, Gresik United 6 poin, Perseka Tegal 3 poin, Persibo Bojonegoro 3 poin, dan Persewar Waropen masih 0 poin. Cuman tim ini karena ada 5, jadi ada 3 yang sudah main 3 game, ada yang baru main 2 game. Karena memang timnya beda sama yang grup A maupun grup I kemarin. Jadi untuk tanggal 4 besok Persiwar Waropen akan menjamu Perseka Tegal, kemudian Gresik United akan menjamu Persiko Kudus. Ini memang cukup menarik grup ini ya. Persewar Waropen memang kayaknya berat untuk bisa bertahan karena dari babak penyisian grup dan di babak zona playoff degradasi ini kelihatan sekali belum ada peningkatan. Tapi kita belum tahu karena memang masih banyak pertandingan yang akan dijalankan di grup G ini. Jadi kita tunggu saja dalam perjalanannya ini. Dan termasuk Persibo Bojonegoro karena memang masih menunggu hasil banding untuk yang sanksi ketika tidak mau melanjutkan bermain dengan Deltras atau sanksi WO di pertandingan lanjutan kemarin. Kita coba tengok di grup terakhir, ada grup K. Grup K ini terdiri dari Persipura Jayapura, Persipa Pati, Persika Subang, Persipal Palu, dan Rans Nusantara. Nomor 1 masih Persipura Jayapura dengan 4 poin, disusul Persipa Pati sama 4 poin, Persika Subang 4 poin, Persipal Palu 3 poin, dan Rans Nusantara 1 poin. Sama dengan grup J, tim ini belum sepenuhnya bermain sama karena ada 5 tim. Jadi ada yang sudah bermain 3 kali, ada yang baru bermain 2 kali. Untuk laga lanjutan besok, Perseka Subang akan menjamu Rans Nusantara, sedangkan Persipal Palu akan menjamu Persipura Jayapura. Kalau menilik ini ya mungkin Persipura Jayapura akan diunggulkan untuk tetap bertahan di Liga 2. Kalau doa saya sih Persipa Pati dan Persipura Jayapura masih bertahan ya, karena Persipa Pati ini juga kan Muria Raya, jadi masih bersebelahan dengan Persijap. Jadi Muria Raya itu ada Persijap, Persipa Pati, dan Persiko Kudus. Semoga Persipa dan Persiko masih tetap bertahan di Liga 2. Syukur-syukur musim depan bisa juga naik ke Liga 1 biar tambah rame peserta dari Jawa Tengah yang ikut lolos ke Liga 1. Jadi masih ramai sekali Liga 2 baik di babak 8 besar maupun di zona degradasi. Kita masih tunggu karena ini baru pekan ketiga. Kalau babak 8 besar ya separuh jalan lah, sama di zona degradasi. Kita tunggu karena nanti akan selesai di Februari ini. Jadi setelah Februari kita akan lihat siapa yang lolos ke Liga 1 musim depan, siapa yang harus turun 9 tim ke Liga 3 musim depan. Kita tunggu berita-berita selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mengikuti video-video saya. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.